Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ada Andi Mutiara Insani, Nopalita Indah, Suci Islami, Winnie Yosef, dan Yunita Susanti. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan dan pencernaan pada hewan invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang atau kolom vertebra. Gambar ini merupakan contoh film hewan invertebrata. Yuk kita ambil salah satu contoh, yaitu serangga, untuk kita kupas lebih lanjut mengenai organ pernafasan dan pencernaannya. Serangga adalah kelas hewan invertebrata diplom arthropoda, ditandai dengan menghadirkan sepasang antena, 3 pasang kaki, dan 2 pasang sayap. Selanjutnya, organ pernapasan serangga. Pernapasan adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Organ pernapasan serangga ada spirakel, trakea, trakeolus, dan kantung udara. Pertama, spirakel berfungsi sebagai lubang aliran masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Spirakel dapat dilengkapi dengan rambut halus yang berfungsi menyaring udara. Kedua, ada trakea, berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya gas yang kaya oksigen dari luar ke seluruh tubuh, juga sebagai saluran untuk mengalirkan karbon dioksida keluar tubuh. Tiga, ada trakeolus, berfungsi sebagai tempat terjadinya difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, kantong udara, berfungsi untuk menjaga persediaan udara. Selanjutnya ada sistem pernapasan serangga. Udara masuk melalui spirakel. Udara mengalir ke trakea. Kemudian udara mengalir ke trakeola. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di trakeola. Karbon dioksida mengalir ke trakea. Karbon dioksida keluar melalui spirakel. Pembahasan selanjutnya ada organ pencernaan serangga. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu menjadi nutrisi. Kemudian, organ pencernaan serangga terdiri dari mulut, esofagus, tembolok, empedal, kantung lambung, usus, dan anus. Untuk selanjutnya ada sistem pencernaan serangga yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pencernaan depan atau atas, berfungsi menjadi penyimpanan makanan serta sedikit menjalankan pencernaan. Nah, organ pencernaan depan dimulai dari rongga mulut sebagai tempat masuknya makanan. Kemudian masuk ke faring, berfungsi mendorong makanan agar dapat diteruskan ke kerongkongan. Selanjutnya masuk ke kerongkongan, berfungsi mendorong bahan makanan dari faring ke tembolok. Kemudian masuk ke tembolok, yaitu fungsinya menyimpan makanan serta menunggu antrian ke lambung. Selanjutnya masuk ke proventriculus atau lambung depan. Pencernaan di proventriculus beragam sesuai jenis tipe makanan serangga. Serangga pemakan makanan jenis keras dan liat. Fungsi proventriculus memecah makanan secara fisik maupun enzimatis, sedangkan serangga yang memakan cairan, lambung depan akan termodifikasi yang serupa dengan katup dan saluran panjang. Setelah melewati pencernaan atas, maka sistem pencernaan serangga akan menuju ke pencernaan tengah, yaitu terdiri dari gastric caecum dan ventriculus. Pada pencernaan tengah, pergerakan makanan akan dikontrol oleh membran peritropik yang menyusun dari chitin dan protein. Saluran tengah akan menyerap nutrisi yang diperlukan dan memecah makanan menjadi bagian yang kecil. Kemudian yang ketiga ada pencernaan bawah atau belakang.
Fungsinya untuk menjadi tempat keluarnya sisa-sisa makanan yang tidak terserap dan memaksimalisasi penyerapan dari sisa makanan yang tidak terserap tersebut pada saat di mesenteron. Adapun organ penyusunnya terdiri dari filorus, berfungsi penyaringan air serta nutrisi yang sudah berlarut di dalamnya. Kemudian masuk ke ileum atau usus penyerap, berfungsi menjadi penyerapan air dari mau limfa atau penyerapan amonia dalam serangga. Kemudian masuk ke rektum, berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan. Pada rektum mengalami reabsorpsi air dan asam-asam amino yang kemungkinan bisa dimanfaatkan. Yang terakhir masuk ke anus, bagian dari ujung saluran, berfungsi sebagai tempat keluarnya feses serangga. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.